Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Sederhana. Pada video kali ini saya akan membahas tentang statistik data tunggal pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12 semester ganjil. Untuk statistik data tunggal yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu ukuran pemusatan data dan juga ukuran letak data. Tonton sampai akhir ya. Untuk ukuran pemusatan data, yang pertama di sini ada min, kemudian yang kedua ada median, dan yang ketiga ada modus. Untuk ukuran letak data, yang pertama ada kuartil, dan yang kedua ada desil. Untuk ukuran penyebaran data, yang pertama ada jangkauan, yang kedua ada jangkauan antar kuartil, yang ketiga ada simbangan kuartil, yang keempat ada simbangan rata-rata, yang kelima ada ragam atau variansi, dan yang keenam ada simpangan baku atau standar deviasi. Untuk ukuran penyebaran data akan saya bahas pada video berikutnya. Untuk ukuran pemusatan data, yang pertama di sini ada min atau disebut juga dengan rata-rata atau bisa juga disebut dengan rerata, itu adalah min. Untuk data tunggal dirumuskan dengan X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah dan seterusnya ditambah dengan Xn per N, di mana XI-nya di sini adalah nilai datum ke I, berarti datum ke-1, datum ke-2, dan seterusnya sampai dengan datum terakhir. Dibagi dengan N. N-nya di sini adalah banyaknya data. Kemudian yang B, ada data tunggal berbobot. Dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma FI/XI dengan batas bawah I sama dengan 1 sampai dengan N. Sigma berarti di sini jumlah dari hasil kali FI dikali dengan XI per sigma FI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Sigma FI di sini adalah total frekuensinya. XI di sini adalah nilai datum ke I dan FI adalah frekuensi kelas ke I. Ya, langsung kita ke contoh data tunggal. Tentukan min dari data 60, 70, 80, 65, 85. Langsung kita jawab. Untuk X bar sama dengan, nah di sini adalah datum ke-1 dan seterusnya dijumlahkan berarti 60 ditambah 70 ditambah 80 ditambah 65 ditambah 85 per 5. 5 adalah banyaknya data. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dijumlahkan hasilnya adalah 360 per 5. Hasilnya 72. Jadi minnya adalah 72. Seperti itu. Kemudian untuk data tunggal berbobot, nah contohnya ada nilai di sini 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian F di sini adalah frekuensinya 2, 3, 5, 2, 4, 4. Artinya di sini adalah 2 itu adalah frekuensi dari nilai 5. Kemudian 3 frekuensi nilai 6 dan seterusnya. 4 itu adalah frekuensi untuk nilai 10 atau yang mendapat nilai 10 di sini adalah 4 orang. Nah, tentukan rataan dari data di atas. Rataan min rata itu sama. Kita bahas untuk rumusnya. Berarti karena di sini berbobot kita gunakan yang bawah ini. X bar sama dengan sigma FI XI per sigma FI. Ya, kita hitung di sini FI XI berarti frekuensi dikalikan dengan XI-nya. Nah, berarti di sini kita hitung 2 dikali 5 hasilnya adalah 10, kemudian 3 kali 6 18, 5 kali 7 35, 2 kali 8 16, 4 kali 9 36, kemudian 4 kali 10 adalah 40 dibagi dengan total frekuensi 2 tambah 3 5, 5 tambah 5 10, 10 ditambah 2 12, 12 ditambah 8 adalah
20. Jadi total frekuensinya adalah 20. Kita hitung 10 ditambah 18 dan seterusnya sampai dengan ditambah 40, hasilnya adalah 155 dibagi dengan 20, hasilnya adalah 7,75. Jadi rataannya adalah 7,75. Mudah sekali ya. Selanjutnya, di sini ada median. Median disebut juga nilai tengah. Nah, untuk N ganjil atau banyaknya data adalah ganjil, median dirumuskan dengan XN plus 1 per 2. X di sini adalah data ke N plus 1 per 2, di mana N-nya di sini adalah banyaknya data. Kemudian untuk N genap dirumuskan dengan median sama dengan setengah dikali XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1, di mana X-nya di sini adalah data ke N per 2. N-nya di sini adalah banyaknya data. Ya, kita langsung ke contoh untuk N ganjil. Tentukan median dari data 60, 70, 80, 65, 85, 50, 55, 60, 70, 35, 90. Langsung kita bahas. Nah, sebelum kita menentukan median, maka kita cari terlebih dahulu urutan data. Mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Ada 35, 50, 55, 60, 60, 65, 70, 70, 80, 85, 90. Kita hitung terlebih dahulu. Di sini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti N-nya adalah 11. 11 berarti ganjil. Jadi kita gunakan untuk median data ganjil. Yang atas. Median sama dengan XN plus 1 per 2. Sama dengan XN-nya di sini adalah 11. Berarti 11 tambah 1 adalah 12. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. X6 berarti datum ke-6. Datum ke-6 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya adalah 65. Jadi mediannya adalah 65. Berikutnya contoh untuk N genap. Nah, di sini bentuknya adalah untuk data tunggal berbobot. Nah, nilainya di sini ada 5 sampai dengan 10 dengan frekuensinya masing-masing. Tentukan median dari data di atas. Nah, kita jawab. Nah, pertama kita lihat dulu di sini total frekuensinya. 2 tambah 8, 10, 5 tambah 5, 15, berarti tambah ini 22 ditambah dengan 8 hasilnya adalah 30. Berarti N-nya 30 berarti genap. Genap berarti kita gunakan cara yang kedua. Untuk mediannya adalah setengah dikali XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1 sama dengan setengah dikali X. Nah, N-nya di sini adalah 30. Berarti 30 per 2 ditambah 30 per 2 plus 1 sama dengan setengah dikali. Nah, X 30 per 2 berarti X 15 ditambah dengan X 30 per 2 adalah 15 ditambah 1 adalah X 16. Kita lihat di sini datum ke-15 dan datum ke-16. Nah, kita hitung 2 tambah 8, 10, kemudian tambah 5, 15. 15 berada di sini frekuensinya, berarti nilai datumnya adalah 7. Kemudian mulai datum ke-16 sampai dengan datum ke berarti 10, 15, 22 berarti datum ke-16 sampai datum ke-22 itu nilainya adalah 8. Berarti datum ke-16 di sini adalah 8. Berarti setengah dikali X15-nya tadi adalah 7 ditambah dengan 8. Sama dengan 7 ditambah 8 adalah 15 dibagi 2. Hasilnya adalah 7,5. Jadi mediannya adalah 7,5.
Nah, itu adalah contoh untuk median. Selanjutnya di sini yang ketiga ada modus. Apa itu modus? Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai yang memiliki frekuensi terbesar. Ya, langsung ke contoh. Yang A, tentukan modus dari data berikut. Nah, ada 60, 70, 80, 65, 85, 50, 55, dan 60. Kemudian yang B, tentukan modus dari data 60, 70, 80, 65, 85, 50, 70, 60, 70, 60, dan 75. Langsung kita jawab. Nah, untuk yang A, modusnya 60. Kita lihat frekuensi terbesar di sini adalah 60 di sini ada 2. Untuk 55 ada 1, 51, 851, 651. Ya, berarti modusnya adalah 60 karena di sini 60 muncul sebanyak 2 kali. Nah, selain angka 60 munculnya hanya 1 kali. Jadi modusnya adalah 60. Kemudian untuk yang B, nah kita lihat yang B. 60 di sini ada 1, kemudian 2, ada 3. Untuk 70-nya ada 1, 2, 3 juga. 80-nya ada 1, 65-nya 1, 85-nya 1, 50-nya ada 1, kemudian 75-nya ada 1. Nah, berarti yang muncul paling banyak adalah 60 dan 70, yaitu sama-sama muncul sebanyak 3 kali. Jadi modusnya di sini ada 2, yaitu 60 dan 70. Karena 60 dan 70 tadi muncul sebanyak 3 kali. Selain angka 60 dan 70 hanya muncul sebanyak 1 kali. Nah, seperti itu cara menentukan modus. Selanjutnya contoh lagi. Di sini ada nilai, kemudian ada frekuensi. Nilai 50 sampai dengan nilai 100 dengan frekuensinya masing-masing. Tentukan modus dari data di atas. Nah, untuk yang model berbobot seperti ini, kita lihat langsung untuk menentukan modusnya. Yuk kita jawab. Frekuensinya nilai 50, frekuensinya 2, 60, frekuensinya 5, 70, frekuensinya 5, 80, frekuensinya 10, 90, frekuensinya 4, 100, frekuensinya 4. Jelas untuk modus adalah yang memiliki frekuensi terbesar. Berarti frekuensi terbesar adalah 10. Jadi modusnya adalah 80. Nah, karena 80 memiliki frekuensi terbesar dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain, yaitu frekuensi nilai 80 adalah 10. Jadi modusnya adalah 80. Nah, itu adalah cara menentukan modus. Nah, selesai untuk ukuran pemusatan data. Selanjutnya di sini ada ukuran letak data. Yang pertama di sini ada kuartil. Nah, kuartil itu artinya apa? Nilai-nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, jenis-jenis kuartil itu sendiri ada kuartil bawah atau ditulis dengan Q1, kemudian ada kuartil tengah atau disebut dengan Q2, dan yang ketiga ada kuartil atas atau disebut dengan Q3. Nah, untuk mencari kuartil bawah, nah di sini kita menentukannya ada untuk N ganjil, yaitu Q1, kuartil bawah. X seperempat N plus 1, berarti data ke seperempat N plus 1. N-nya adalah banyaknya data. Untuk N genap, di sini ada Q1 juga, rumusnya adalah X seperempat N plus 2. Nah, bedanya di sini adalah plus 2, di mana N-nya adalah banyaknya data. Itu cara menentukan kuartil bawah atau Q1. Untuk kuartil tengah itu sebenarnya disebut juga dengan median. Caranya sama dengan menghitung median pada ukuran pemusatan data. Yaitu untuk N ganjil ada Q2 sama dengan XN plus 1 per 2. Dan untuk N genap di sini ada Q2 sama dengan setengah dikali XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1. Kemudian yang ketiga ada kuartil atas, yaitu Q3 untuk N ganjil. Nah, Q3-nya adalah
X seperempat dikali 3N plus 3. Untuk N genap, di sini ada Q3 dirumuskan dengan X seperempat dikali 3N plus 2, di mana N-nya di sini adalah banyaknya data. Kita langsung ke contoh. Diketahui data di sini 2 sampai dengan 7, tentukan kuartil bawah, tengah, dan atas. Langsung kita jawab urutan data terlebih dahulu sebelum menentukan kuartilnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, dan 9. Untuk N-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11, berarti banyaknya adalah ganjil. Langsung kita tentukan kuartil bawah, yaitu untuk N ganjil. Berarti Q1 sama dengan X seperempat N plus 1, di mana N-nya adalah 11. Berarti X seperempat dikali 11 ditambah 1 berarti 12, dibagi dengan 4 hasilnya adalah 3. Datum ketiga nilainya adalah 3. Kemudian untuk kuartil tengah atau disebut juga dengan median, yaitu Q2. Untuk N ganjil dirumuskan dengan Q2 sama dengan X N plus 1 per 2. N-nya adalah 11, berarti 11 ditambah 1, 12, dibagi 2 adalah 6. Berarti datum ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Datum ke-6 nilainya adalah 6. Kemudian untuk kuartil atas. Nah, kuartil atas adalah untuk N ganjil. Q3 sama dengan X seperempat dikali 3N plus 3. N-nya adalah 11 tadi, berarti 11 dikali dengan 3 hasilnya adalah 33. 33 ditambah 3 hasilnya 36, dibagi dengan 4. Berarti hasilnya adalah 9. Datum ke-9 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Datum ke-9 nilainya adalah 7. Nah, berarti kuartil bawahnya adalah 3, kuartil tengahnya adalah 6, kemudian kuartil atasnya nilainya adalah 7, seperti itu. Nah, jika dituliskan di sini semuanya bisa kita lihat untuk semua bilangannya, 6 ini disebut dengan Q2 atau median, kemudian 3-nya ini tadi disebut dengan Q1 atau kuartil bawah, kemudian 7-nya adalah Q3 atau kuartil atas. Berarti ini daerah yang pertama, daerah yang kedua, daerah yang ketiga, dan daerah yang keempat. Nah, di sini berarti kuartil dibagi menjadi 4 daerah. Kemudian setelah kuartil di sini ada desil. Nah, desil artinya adalah nilai-nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar. Nah, untuk letak desil ke I dirumuskan dengan I per 10 dikali N plus 1, di mana N-nya di sini adalah banyaknya data. I di sini adalah menunjukkan data ke I. Contohnya, diketahui data 40 sampai dengan 100. Nah, di sini belum berurutan. Nah, tentukan D4, berarti desil keempat. Ya, langsung kita jawab. Sebelum menentukan desil keempat, kita tentukan terlebih dahulu letaknya. Berarti letak D4. Nah, diurutkan terlebih dahulu. Nah, 30, 35 sampai dengan 100. Nah, letak D4 berarti I-nya nilainya adalah 4, berarti 4 per 10 dikali N. N-nya adalah 13 karena banyaknya data di sini ada 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13, berarti N-nya 13 ditambah 1 hasilnya adalah 14. 4 per 10 dikali 14 berarti 4 dikali 14 adalah 56 per 10. Diubah menjadi pecahan campuran menjadi 5, 6 per 10. Itu adalah letak D4. Kemudian kita cari D4-nya. D4-nya berarti 5. Berarti data ke-5. 5 lebih. Nah, berarti X5 ditambah dengan 6 per 10 dikali dengan data setelah X5, berarti ada X6 dikurangi dengan X5. Nah, ini sama, tertulis kembali, sama dengan 50. X5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Datum ke-5 nilainya adalah
50 ditambah 6/10, datum ke-6, berarti nilainya adalah 55. 55 dikurangi kalimat datum kelimanya tadi adalah 50. Berarti 55 dikurangi 50 hasilnya adalah 5. Berarti 5 dikali dengan 6 adalah 30. 30 dibagi dengan 10 nilainya adalah 3. Nah, 6/10 dikali dengan 5 tadi. Nah, 6 kali 5 adalah 30. 30 dibagi 10 adalah 3. 3 ditambah di sini 50 hasilnya adalah 53. Jadi desil keempat nilainya adalah 53. Nah, seperti itu adalah cara menentukan desil. Ya, itu tadi adalah pembahasan untuk ukuran pemusatan data dan juga ukuran letak data. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Tetap belajar dari rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.